menit untuk 4 ahli. Ya. Oh enggak, langsung aja ethical ethical itu kan? Iya. Iya, semuanya. Nggak masing-masing apa mempresentasikan. Tapi waktunya hanya 15 menit ya. Oke, dipersilakan. Kamera banyak suara Ini di mana biar moderatornya tadi? sebelumnya izin masuk. Bentar, saya bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everybody. Honorable Gaulan Putri, Mrs. Ita. Today, we will listen to the explanation of the material from Group 2. And for the presentation system, the group present the material for 15 minutes and then continue with a question and answer session. So, for the group, bisa pilih share screen. Okay, for the material today, it's about research ethics. Bisa di next. Okay, for the member of the group, there are Aisyah Sabrina, Maula Karimah Prihastuti, Nuraini Fadil Kurnia, Deva Angela, dan Kristiana Pangestu. Selanjutnya, kepada kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan materinya selama 15 menit. Terima kasih. Okay, the first, next, understanding research ethics. Next. Etymologically, the word ethics comes from the Greek, namely ethos in the singular, which has many meanings, such as ordinary residence, pastor, enclosure, habits, customs, morals, character, feelings, attitudes, and ways of thinking. According to McConnell 2015, research ethics are standards of behavior for researchers while conducting research. Research ethics regulates various things that must guide the behavior of researchers from preparing research designs, collecting data in the field, or conducting interviews, giving questionnaires, making observations, requesting supporting data, when compiling research reports to publishing research tests. Next. The second is research ethics computer. Next.
This is the Health Research Ethics Committee, or HEET, is an appropriate and sustainable system for monitoring the quality and effectiveness of research ethical review. And then the ethics committee system approach is as follows. First is all research involved humans as subject is absolutely subject to PEPG supervision. PEPG has the task of providing protection for health research subjects and ensuring a mechanism that works effectively and efficiently. And the third is standard communication mechanism or procedures through efficient and harmonious cooperation network between KEPPKN and KEPK and between KEPK. Next. And the composition of research ethics members. The first is KEPK. Members are individuals with certain or specific scientific expertise. And two, like people with non-health backgrounds are appointed in sufficient numbers to provide an opinion and ensure that they feel comfortable. And third is reviewing committee members are members who are not affiliated with the organizations. And the last is providing research funding or conducting the research the result to ensure independence. Next. Okay, the next is transparency, accountability, and quality of computer ethics. The first is evaluation are carried out by knowledgeable, impartial individuals on a regular basis within a predetermined time using a predetermined standard format. The second is the institution where computer ethics was formed has a commitment to consider and if appropriate follow up and findings and recommendations from evaluation results, both internal and external. The third is the result of the evaluation are in the form of consideration that can help computer ethics. The fourth is research have the right to obtain information or explanation of the result of ethical review. And the last is the research subjects and other parties can submit research objection to the computer ethics, and this objection must be reviewed for follow-up action. Next. For the last is ethical basis for making decision in computer ethics. There are social value, scientific value, equal distribution of burden and benefits, potential risks and benefits, inducement, financial benefits and replacement costs, privacy and confidentiality protection, consent after explanation or informed consent, and last is protection of vulnerable subjects. Yeah, the next is research ethics. Next. Yeah, the first is approval and informed consent. It means that we are ensuring that participant or research subject complete the informed consent before they are involved in our research. Second is integrity and credibility. It means that we must ensuring that our research is conducted honestly, fairly, accurately, without manipulating data or manipulating results to support our hypothesis or goals. Third is risk and benefit. It means that we must assess
It means that we must assess and manage potential risk for research subject or participant and ensure that the benefit of the research is higher than the risk. Fourth is confidentiality and privacy. It means that first, we must protect the confidentiality of participant personal data. And second, we must respect their privacy in accordance with applicable regulation norms. And ensuring that the data collected is not misused. Fifth is transparency. It means that we are ensuring the research process, method, and result are accessible and understandable to the general public. Next. Six is respect for participants. It means that we are respect and appreciate the participant in our research. Seven, publication and credits. We maintain the honestly the publication of research result, giving proper recognition to the contribution of all participants. Maksud dari publikasi dalam penelitian ini bahwa kita itu dalam penelitian mencantumkan siapa saja sih yang menjadi partisipan dan lembaga mana sih yang mewadahi kita untuk mempublikasi penelitian yang telah kita lakukan. Yang kedelapan yaitu ada research with animal. If research involve animal, we must ensure that they carry ethical standard. Jadi ketika kita melakukan penelitian dengan subjek hewan, kita harus memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan ini aman untuk hewan dan untuk kita sendiri. Terus yang ke-9 yaitu adalah legal compliance. It means that we are carrying the research based on the law and regulation that applicable to the area where the research is conducted. Jadi yang ke-9 itu adalah bahwa dalam penelitian kita harus berdasarkan hukum dan norma-norma yang ada di tempat tersebut yang menjadi tempat penelitian kita. Terus yang ke-10 yaitu komitmen to a code of ethics. It means that we must follow the code of ethics that established by the institution, as well as we maintain scientific integrity and reputation. Next. Yeah, politics is about principle. Okay. This is about principle of research ethic. Okay. First, we have to know about the background first. Okay. Ada 3 gambar. There's a third picture that menggambarkan tentang bagaimana si prinsipal ini akan terbentuk gitu, akan terjadi berikutnya. Pertama, ini gambar kita lagi mengobati ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu sebelum adanya prinsipal of ethics ini itu demi untuk mewujudkan untuk mendevelop knowledge about the drugs or the treatment yang efisien dan mudah dan bakal berhasil untuk ke depannya, itu mereka harus melakukan percobaan atau penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan orang-orangnya yang mana? The vulnerable group, yang mana vulnerable group ini itu apa aja? Itu kayak anak-anak, prisoner, orang homeless, orang tua yang udah nggak punya kekuatan, maksudnya kayak nggak punya power untuk melawan kalau mereka dapat coercion atau paksaan atau treatment dan segala macamnya. Nah, lanjutnya, kenapa orang-orang ini mau meskipun itu akan mengancam jiwa mereka dalam penelitian itu karena ada ini the coercion, the treatmentnya dari orang-orang yang punya power atau researchernya itu. Nah, orang-orang itu menggunakan homeless atau vulnerable group ini dengan paksa gitu. Jadi setelah banyak kejadian seperti itu yang mengakibatkan entah berujung nyawa, kehilangan nyawa atau sebagainya macamnya, itu muncullah the doctor's trial born in 1947 that called number
Nuremberg Code. Nah, ini itu semacam kayak prinsipal etik. Tapi masih aja gitu banyak orang-orang yang melakukan ethical violation yang tadi yang itu paksaan lah, entah dia tadinya nggak mau tapi tetap dipaksa kayak gitu. Nah, ini tuh isinya apa Nuremberg Code ini tuh sama-sama kayak prinsipal etik tapi masyarakat tetap memandang kalau itu untuk hanya untuk the health worker. Nah, ini itu Nuremberg Code ini itu dimunculkan waktu pada zaman Nazi. Jadi masyarakat banyak berpikir kalau itu hanya untuk dokter-dokter Nazi. Jadi yang lain masih boleh melakukan melakukan kegiatan ini, tapi hanya dokter Nazi doang nih yang nggak boleh. Oke, di next. Nah, oke. The first principle is respect for human dignity atau itu respect for the harkat martabat manusia. Yang pertama yang harus kita pahami tentang itu adalah the autonomy to choose participate or not in the research. Jadi person itu have right to choose they want to into the research or not. Jadi itu tanpa harus ada paksaan atau segala macamnya. Lalu dari situ kita harus si person ini juga mempunyai liberation from question from anything. Jadi dia itu tidak mendapat paksaan dari manapun, freedom dari manapun gitu. Nah, coercionnya itu berbentuk apa sih? Itu tuh mau berbentuk dia paksaan atau iming-iming yang nanti ujungnya itu nggak akan ada, nggak akan dapat gitu. Misalkan iming-imingnya kayak uang atau segala macam, kan pada zaman dahulu kan itu dibutuhkan banget ya, kayak uang atau the human needs gitu. Itu banyak banget yang orang pengen dan tergiur untuk mendapatkan itu, tapi sayangnya itu tidak didapatkan karena ini si coercionnya ini itu tetap ada. Lalu selanjutnya itu ada researchers need to do informed consent to the participant. Jadi researcher ini harus melakukan informed consent kepada partisipan. Nah, partisipan ini harus mengetahui tentang apa sih penelitian ini, tentang apa yang akan dilakukan, tentang apa yang akan dia berikan terhadap penelitian ini. Jadi partisipan ini harus full closure about the information tentang si penelitian. Ya, terakhir ini konteks the vulnerable group from the violation. Nah, violationnya tadi ya teman-teman yang di slide sebelumnya itu, nah vulnerable group ini apa? Anak kecil, homeless, terus prisoner yang ada di penjara-penjara waktu zaman dahulu kan nggak ada aturan-aturan tertentu yang jadi bisa tuh diambil sama researcher yang tidak bertanggung jawab. Lalu homeless, terus ada seorang tua yang sudah renta, terus satu lagi the woman. Nah, woman ini juga termasuk dalam vulnerable group. Kenapa? Karena woman ini itu mempunyai dua, kalau dia nanti hamil ataupun dia nanti menyusui. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh kepada bukan hanya pribadinya, tapi juga ke anak yang akan dikandungnya, anak yang menyusuinya, itu juga termasuk dalam vulnerable group. Oke, next. Nah, bentar. Nah, ini contoh dari inform consent yang ada nanti kan udah bisa katanya kalau di sini kayak kurang kelihatan, jadi boleh dicek sendiri. Oke, di next. Nah, ini selanjutnya tentang privacy and confidentiality. Nah, ini tentang privasi. Jadi, participant have right to protection their data atau kita kenalnya dengan anonymity. Nah, anonymity ini bisa berarti nanti di report dari research-nya ini itu tidak ada kayak nama mereka atau data alamat dan lain-lain yang tidak berkepentingan dalam reportnya itu. Kalau itu dibutuhkan, kita harus sebagai researcher ini kita harus menerapkan confidentiality. Confidentiality ini promise to keep the data tidak menyebar secara luas. Dengan cara apa? Kita membuat inisial
dari nama tersebut, dari nama orang tersebut, misalkan saya maulah diganti jadi M, nama M atau segala macamnya. Nah, ini disebut confidentiality. Selain dari pembuatan inisial, itu juga bisa membuat kayak kode number, misalkan dari subjek satu itu misalkan sawah, subjek dua itu misalkan monyet, gitu. Jadi nggak full semuanya langsung terpampang di report tersebut. Jadi Ya, selanjutnya di sini ada prinsip respect for justice and inclusiveness. Mungkin karena waktunya udah mepet juga, jadi keadilan di sini tuh yang dimaksud yang dimana tuh kita kan butuh responden ya, kita kan butuh orang-orang yang akan masuk ke penelitian kita. Nah, itu tuh kita tuh harus adil ke mereka yang dimana mereka mendapatkan manfaat dari kita dan juga kita juga respondennya itu gue timbal balik lah, ada timbal balik gitu kan. Nah, di sini tuh ada yang namanya distributive justice yang dimana uh, tidak ada populasi grup atau kelompok yang dia tuh merasa tidak adil karena dari tuntutan penelitian kita. Jadi mana tuh kita juga harus memastikan bahwa mereka itu tidak dieksploitasi. Jadi data-data yang udah kita ambil itu kita nggak boleh eksploitasi gitu kan, tadi yang teman saya bilang kalau misalnya data itu adalah privacy, itu rahasia kan. Terus selanjutnya kita juga sebagai peneliti ataupun responden kita itu tidak boleh melupakan atau mendiskriminasi suatu individu sama kelompok-kelompok lain gitu. Selanjutnya di sini juga ada partisipan harus responden have the right to fair and equal treatment. Jadi maksudnya itu jadi di sini peserta atau responden itu punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara atau seimbang saat kita penelitian. Setelah kita penelitian juga mereka harus adil gitu loh. Next. Nah, di sini selanjutnya adalah prinsip yang terakhir yaitu harms and benefits. Jadi di prinsip ini itu ada prinsip keseimbangan yang dimana harms and benefit itu harus seimbang. Jadi kayak benefitnya itu harus lebih banyak daripada kerugiannya dari penelitian kita. Gitu. Jadi kita tuh sebagai peneliti juga harus tahu rasionya, rasio benefit kita berapa, terus juga harusnya berapa, gitu kan. Next. Nah, di sini mungkin teman-teman udah bisa lihat PPT-nya yang kita kasih ya. Jadi di sini tuh ada maximizing itu artinya memaksimalkan manfaat. Nah, salah satu prinsip yang berhubungan sama prinsip ini adalah beneficence atau doing the good or useful thing. Terus the principle of benefit obliges us researchers to provide benefit to others and in research ethic obliges us to maximize benefit. Jadi maksudnya di sini itu prinsip ini tuh benefits ini mewajibkan kita para peneliti untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan dalam etika penelitian itu mewajibkan kita untuk memaksimalkan manfaat. Jadi seperti yang tadi rasionya ya, berarti kita harus memaksimalkan manfaat dan juga harus mengurangi kerugian untuk kita dan juga untuk partisipannya. Nah, the main benefits that are produced are to society and to the advancement of knowledge. Jadi dari semua penelitian yang kita adain itu adalah manfaat utamanya dihasilkan untuk masyarakat dan juga untuk memajukan pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini ada meminimalkan kerugian. Jadi itu maksudnya prinsip ini tuh terkait dengan non-malfeasance atau kewajiban untuk menghindari, mencegah, atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Nah, di mana tuh kalau misalkan di penelitian kita ada sesuatu kerugian atau accident-nya yang kita nggak tahu, tiba-tiba gitu menimbulkan cedera buat pasien kita ataupun buat responden kita, itu seharusnya kita sebagai peneliti yang beretika itu harus siap buat menghentikan kerugian.
Karena kan kita kan nggak tahu ya tiba-tiba ada eh, presiden gitu kan, makanya kita sebagai peneliti harus benar-benar matang buat membuat penelitian ini, merancang penelitian ini gitu. Next. Ya, barang kemarin. Okay, thank you for the group tour. Selanjutnya untuk presentasi dilanjutkan oleh kelas A. Untuk moderator kelas A boleh diambil alih sekarang. Terima kasih. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar. Ya, izin memulai untuk kelompok 2 dari kelas A boleh di share screen. Di sini kelas 2A akan mempresentasikan mengenai etika dalam penelitian. Boleh di next slide. Untuk anggota kelompoknya ada Adelia Junia Safitri, Fazwa Firdayanti, Fitri Alia Nabilah, Ibtisama Saputri Tasmin, dan juga Jihan Sartika. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok untuk memaparkan mengenai materi yang sudah dipersiapkan. Untuk kelompok dipersilakan. Untuk kelompok 2 boleh di share screen kembali karena share screen-nya hilang. Ya, boleh dipersilakan kepada kelompok untuk mempresentasikan. Ya, izin masuk. Jadi di sini ada konsep etika dalam penelitian. Etika adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau eta yang mengandung banyak arti yaitu ada adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Lalu dari penelitian itu sendiri adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Penelitian ini sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan manusia lainnya, maka penelitian memerlukan adanya panduan agar tidak ada yang dirugikan. Jadi, etika penelitian adalah seperangkat pedoman moral dan prinsip-prinsip nilai yang harus dipegang oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Ini mencakup prinsip kerahasiaan serta memberikan perlakuan yang adil terhadap subjek penelitian. Selanjutnya, ada tujuan dari etika penelitian. Yang pertama, menjaga integritas ilmiah. Integritas yang terjaga akan menjadikan kredibilitas dan reputasi peneliti lebih terjamin sehingga lebih terjamin sehingga mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari banyak pihak. Yang kedua, menjunjung hak asasi manusia sehingga tidak ada perlakuan semena-mena, pemaksaan maupun perlakuan tidak adil kepada seluruh partisipan dalam penelitian. Yang ketiga, membangun kolaborasi sains dan masyarakat. Menjaga dan mematuhi etika dalam penelitian juga akan mendorong kolaborasi antara sains dengan masyarakat. Penelitian tentu membutuhkan dukungan dan kontribusi langsung dari masyarakat luas. Selanjutnya, di sini terdapat Komite Etik Penelitian. Komite Etik Penelitian ini berperan sebagai garda terdepan untuk mencegah kejahatan penelitian dan kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan oleh peneliti pada masyarakat di sekitar mereka. Jadi peneliti itu diwajibkan untuk menyerahkan protokol penelitian mereka pada Komite Etik Penelitian yang berwenang untuk mendapatkan pertimbangan, komentar, bimbingan, dan juga persetujuan sebelum memulai penelitian mereka. Kemudian, adapun Komisi Etika Penelitian Kesehatan,
atau KEPK yang berperan dalam memberikan penilaian yang dapat terjadi sekaligus menilai sisi ilmiah dari usulan penelitian tersebut dengan dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip ilmiah yang universal yang berisi hal-hal seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, perencanaan, dan pelaksanaan eksperimen atau percobaannya, metode penelitian, pengumpulan, dan pengelolaan data kesimpulan. Selain itu juga terdapat tiga peran lainnya KEPK, yaitu yang pertama untuk melindungi dan mendukung otonomi manusia baik sebagai calon maupun subjek penelitian. Yang kedua, melindungi kesejahteraan calon dan subjek penelitian. Yang ketiga, menyeimbangkan sejumlah pertimbangan moral yang relevan ketika menentukan protokol penelitian termasuk menghormati otonomi, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan. Boleh, next slide. Yang lanjut di sini masuk ke etik penelitian. Kode etik penelitian merupakan suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti dan pihak yang diteliti atau subjek penelitian dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil dari penelitian tersebut. Etika penelitian ini mencakup juga perilaku peneliti atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan peneliti bagi masyarakat. Dan di sini terdapat beberapa kode etik dalam penelitian tersebut menurut Panduan LIPI tahun 2007, yaitu yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Next slide. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya di sini menurut Sukleton, setidaknya ada 3 aspek yang terkait dengan etika penelitian. Yang pertama itu peneliti, ada 3 hal. Yang pertama misconduct, yaitu seorang peneliti tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Yang kedua ada research fraud, seorang peneliti tidak boleh melakukan pemalsuan data. Ketiga ada plagiarisme, seorang peneliti melakukan pemalsuan hasil penelitian. Yang kedua ini ada subjek peneliti, di mana mengenai subjek penelitian ini setidaknya membahas mengenai 2 hal, yaitu perlindungan partisipan atau responden, kemudian adanya informed consent. Yang ketiga ada komunitas, di mana seorang peneliti harus bebas dari motif personal serta harus memenuhi syarat sebagai seorang peneliti. Kedua, adanya hubungan dengan instansi terkait, baik itu swasta maupun pemerintah. Selanjutnya, di sini ada kriteria standar etik pelaksanaan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sebelum pelaksanaan penelitian. Yang pertama, peneliti memiliki penguasaan yang baik. Kedua, penelitian kesehatan yang mengikutsertakan subjek manusia dilaksanakan oleh orang yang berkualifikasi ilmiah. Yang ketiga, peneliti memahami standar etik penelitian. Keempat, peneliti harus melakukan penilaian cermat mengenai risiko. Kelima, peneliti harus berupaya meminimalkan risiko. Keenam, perlindungan subjek yang berpartisipasi dalam penelitian. Ketujuh, peneliti harus melakukan tugas atau penelitian sesuai dengan protokol yang disetujui. Kedua, pada saat pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu peneliti mengirim aplikasi telahan etik penelitian kepada KEPK. Kedua, peneliti melaksanakan tugas sesuai dengan protokol. Ketiga, peneliti tidak diperbolehkan melakukan deviasi tanpa persetujuan KEPK. Keempat, peneliti harus memberi informasi kepada KEPK bila terdapat perubahan di tempat penelitian. Kelima, peneliti melaporkan keamanan yang terjadi saat pelaksanaan penelitian.
Keenam, melaporkan kemajuan penelitian dan tindak lanjut. Terakhir, setelah pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu peneliti berkewajiban melakukan pada KPK saat penelitian sudah selesai. Subjek penelitian juga harus diberitahu bila penelitian telah selesai. Kedua, penulis mempunyai kewajiban etik mempublikasikan hasil penelitian dengan tetap menjaga akurasi hasil penelitian. Selanjutnya, Baik, di sini ada prinsip-prinsip etika penelitian. Yang pertama ada penelitian informed consent, yaitu di mana merupakan bentuk persetujuan antara penelitian dengan subjek penelitian dengan memberikan lembar persetujuan tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan dengan menjadi subjek penelitian. Penelitian ini juga harus mempersiapkan formulir persetujuan subjek yang mencakup 6 hal, yaitu ada yang pertama penjelasan manfaat penelitian, yang kedua ada penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, yang ketiga ada penjelasan manfaat yang didapatkan, yang keempat persetujuan penelitian dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Yang kelima, ada persetujuan subjek dapat mengundurkan diri sebagai objek penelitian kapan saja. Yang terakhir, yang keenam, ada jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas dan informasi yang diberikan oleh responden. Lalu yang kedua ini ada prinsip uh, anonymity, yaitu yang memberikan kerahasiaan dalam menyertakan nama responden. Penelitian akan melakukan prinsip ini dengan tidak mencantumkan nama partisipasinya, tetapi dengan mencantumkan kode dan tidak akan mencantumkan alamat responden pada hasil pengambilan data. Setiap orang juga berhak mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Dan setiap orang juga berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh sebab itu, penelitian tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Penelitian juga cakup menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Lalu yang ketiga ini ada prinsip Binefert, yaitu etika penelitian. Yang kedua adalah manfaat atau prinsip utamanya adalah kegiatan dan hasil penelitian memiliki manfaat sebesar-besarnya dan memiliki kerugian sekecil-kecilnya sehingga manfaat penelitian lebih maksimal dengan risiko yang lebih minimal. Mencapai hal tersebut dibutuhkan beberapa aspek pendukung. Yang pertama yaitu ada kegiatan penelitian yang direncanakan dengan matang atau yang disusun dengan tepat dan akurat. Lalu yang kedua ada kegiatan penelitian dilaksanakan oleh mereka yang memang kompeten dan ahli di bidangnya. Lalu yang ketiga ada subjek dalam kegiatan penelitian terjaga keselamatan dan kesehatannya. Bisa di next. Ya, bisa di next. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip etika penelitian. Yang keempat ini ada justice atau keadilan, yaitu prinsip keadilan berkaitan dengan equality atau kesetaraan dan keadilan fairness dalam memperoleh resiko dan manfaat penelitian. Etika ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada respect for person. Peneliti harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian. Perlu perlindungan terhadap subjek penelitian yang rentan terhadap bahaya penelitian. Lalu selanjutnya ada non-maleficent. Ini tidak membahayakan subjek penelitian atau maleficent. Artinya kegiatan penelitian ini tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan dari subjek penelitian. Selanjutnya.
Ya, di sini ada pelanggaran tentang etika penelitian. Yang pertama ada fabrikasi atau fabrication. Ini adalah memanipulasi data atau instrumen penelitian. Masalah yang sering dihadapi peneliti adalah masalah biasa ketika menulis laporan. Fabrikasi kata ini adalah ketika menulis laporan penelitian, peneliti tidak dibenarkan memberikan laporan atau informasi palsu, yaitu pemalsuan hasil penelitian, termasuk mengarang, mencatat, serta memberikan informasi tanpa bukti dan tidak bisa didasarkan pada hasil penelitian yang sebenarnya. Fabrikasi ini sering terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenuhi target, keterbatasan waktu, dan keterbatasan biaya. Lalu selanjutnya ada plagiat atau plagiarisme. Nah, ini bentuk pelanggaran etika penelitian. Bagian tulisan yang di-copy dari orang lain atau copy paste gitu disebut seolah-olah itu adalah hasilnya sendiri dan mengambil ide orang lain seolah-olah idenya sendiri menurut Mulyantar 2016. Plagiarisme adalah menjatuhkan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Lalu yang kedua di sini ada, yang ketiga ada kepenulisan. Penulisan ini perlu diperhatikan dengan baik dengan memperhatikan kata penulisan ilmiah. Lalu yang keempat, kemubaziran. Nah, di sini terjadi karena adanya publikasi yang berulang-ulang, seorang peneliti mempublikasikan suatu bagian dari tulisan yang sudah pernah dipublikasikan. Yes, next. Sekian dari kelompok, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Selanjutnya di sini dibuka sesi tanya jawab. Lalu untuk di box ini sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada kelompok kelas A dan kelompok RKI. Untuk kelompok dipersilakan untuk menjawab. Moderator. Oh, ini ya. Mohon maaf, Ibu, suaranya terputus-putus, Ibu. Ya, terima kasih. Kelompok 4A. Ingat maju. Eh, Moderator nanti minta bantuan ke moderator untuk mereka pertanyaan yang ditujukan dari RKI ke 4A. Ya, kesempatan pertama yang menjawab dari kelompok RKI dulu ya. Nanti selesai kemudian kembali yang ke 4A. Gitu ya, tapi mendengarkan ya pertanyaan dari kalian RKI jawabannya udah sesuai ya. Ya. Oke, silakan. Moderator sini siapa? Yang mereka pertanyaan siapa yang dijawab dan sebagainya. Ya, bantu. Nanti aku kan bacain nanti kamu langsung jawab. Kelompok kan sudah mendapatkan itu ya, rekapan semua. Ya, itu yang dicek oleh moderator apakah setiap kelompok bertanya atau tidak. Nanti jawaban ke Ibu. Nah, sekarang kelompok memilih jawaban 3 dulu. Ya, memilih 3 pertanyaan dulu untuk dijawab. Nah, nanti kalau masih ada waktu, nanti gantian. Ya, gitu. Kalau ada waktu, nambah. Kalau ada, selesai. Ya, oke. Jadi di sini
dari kelompok RKI udah ada beberapa pertanyaan untuk kelas A. Mungkin kepada kelompok kelas A bisa disimak baik-baik. Yang pertama akan saya bacakan dulu yang dari Hilda. Dari Hilda yaitu pertanyaannya kan tadi kelompok membahas KEPKI atau yang biasa disebut dengan Komisi Etika Kementerian Kesehatan Institusi. Adapun sesuai yang telah dipaparkan peran KEPKI ada 3. Salah satu di antaranya yaitu moderator kopas dari itu di Word terus di display gitu. Kita jadi display moderator yang dari sini ada yang kelompok deh kelompok ya itu kan. Nah sekarang pertanyaan itu di kopas semua kalau di Word terus langsung display sini dan dilihat semua sama teman-temannya. Nah mau yang mau dijawab yang mana? Tangan kanan. Enggak, siapa yang sedang merekam? Langsung di share screen. Nanti juga dari 4A juga gitu ya. Komoderatornya bantu untuk merekap mana pertanyaan yang untuk kelas mana pertanyaan dari RKI untuk 4A ya. Dan ya langsung di share screen aja jadi kita mulai jalan kerja. Bisa share screen. Oh, itu sedang mau coba itu banget. Oke, kopas dari kanan ke kiri. Dan silakan yang kelompok itu. Untuk RKI untuk menjawab. Pertanyaan Jadi dari kelompok berarti kan dari kelompok RKI hanya kelas kaki berarti yang kelas itu adalah kan sekarang yang jawab RKI dulu. Di pertanyaan pertanyaan dari ini yang pernah disebut istilah aja nanti di kopas dulu aja nanti tinggal di warna itu ada satu tadi itu untuk kelas di kopas aja dulu nanti yang untuk jadi dari sini aja di sini nanti lama-lama dia yang harus di wajib kopas semuanya. Kamu tinggal nambahin yang untuk RKI dia highlight sebagian bisa dipakai buat mereka. Bisa select all, di copy select all, copy satu ini. nggak bisa ini kalau semuanya ini harus berbabel nggak bisa semuanya. Bisa. Tadi itu dari grup WA Bu. Dari Kan ambil di chat box. iya ada chat box. Select all, copy, name, paste, Word. Yang kalau seperti itu kalau pertanyaan dari siapa udah ada dari sudah ada sih nggak bisa pakai ini doang. Dari tiga baru jadi orang.
Ya, oke. Pertanyaan pertama diambil dari Elsa Kumala untuk kelas RKI, yaitu pertanyaannya bagaimana jika kita ingin melakukan penelitian kepada kelompok rentan, apa saja yang perlu diperhatikan agar kita tidak melenceng dari etika yang ada? Oke, pertanyaan dari kelompok Elsa mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok RKI. Silakan. Ya baik, saya Risti akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Pertanyaannya itu bagaimana jika kita ingin melakukan penelitian kepada kelompok rentan, apa saja yang perlu diperhatikan agar kita tidak melenceng dari etik yang ada. Yang pertama itu pasti yang tadi udah dijelasin ya, kita harus apa namanya mendapatkan persetujuan dari KEPK atau Komite Penelitian Kesehatan. Terus juga kita harus memberikan kayak informan concern, kayak kita ngejelasin tujuan dari penelitian ini apa, prosedurnya, resikonya, terus manfaat penelitian ininya juga apa dengan secara jelas. Terus kalau misalnya kita melibatkan anak-anak, itu kita harus meminta persetujuan dari orang tuanya atau walinya. Terus yang terakhir itu pasti kita harus mendokumentasikan. Nah, terus juga kita harus menjaga rahasia kayak data pribadinya. Terus uh, kita harus pastikan kita peneliti ini juga memiliki justifikasi ilmiah yang kuat dan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan. Terus kita juga harus menggunakan bahasa yang sesuai, yang mudah dipahami. Terus juga kita ajak partisipan yang rentan ini untuk berpartisipasi aktif dalam proses penelitian. Terus pastikan anggota tim penelitian ini juga memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu etika yang relevan. Terus kita juga memberikan pelatihan khusus kepada peneliti untuk memberikan memberikan pelatihan khusus mengenai kerja dengan kelompok rentan. Itu apa terjawab? Gak usah. Cukup, terima kasih. Ya, izin menambahkan ya sebelumnya Elsa tentang vulnerable groupnya ini. Nah, tentang vulnerable groupnya ini, kalau menurut Loisel and Profeto di tahun 2004 ini ada beberapa eh, kelompok. Itu ada 5 kelompok. Yang pertama tadi anak-anak, tadi Isi udah bilang ya, kalau anak-anak itu harus mendapatkan konsen dari orang tuanya. Terus karena anak-anak sendiri ini kan belum bisa ya berpartisipasi secara sukarela, atau maksudnya kayak berpikir secara benar apakah dia bisa berpartisipate atau tidak. Nah, itu jadi harus butuh persetujuan dari orang tuanya. Lalu orang yang memiliki keterbatasan mental atau ya keterbatasan mental ini contohnya kayak retardasi mental, pikun, atau having mental illness dan whatever, dia juga tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, jadi harus ada wali dari si orang tersebut. Nah, itu juga perlu diperlukan info kosan, jadi bukan hanya si orang tersebut, tapi si walinya juga harus mendapatkan paparan dari informasi tentang penelitian itu. Yang ketiga ini yang memiliki disabilitas. Nah, disabilitasnya ini itu
yang mempunyai disabilitas yang misalkan kayak tuli ataukah bisu dan lain-lain. Nah, itu juga dibutuhkan kenapa harus kenapa masuk ke dalam kelompok rentan ini karena inform konsennya ini berbeda. Jadi misalkan kalau orang yang tuli itu bisa ditulis memakai tulisan inform konsennya. Lalu kalau orang yang bisu eh, orang yang nggak bisa bisa tulis, kalau orang yang bisu juga bisa memakai video, kayak misalkan dia memakai apa ini bahasa apa yang ya bahasa isyarat kayak gitu. Nah, itu bisa memakai video dan itu kenapa dia masuk ke kelompok rentan dan uh, bagaimana caranya menghindari dari melenceng etik karena udah ada buktinya. Jadi kalau mau dibawa ke ranah hukum pun itu bisa. Terus orang-orang yang berada di institusi-institusi ini kayak orang-orang yang terikat ke dalam suatu institusi yang mana misalkan kalau dia melakukan penelitian ditakutkan orang tersebut itu menyebarkan rahasia dari institusi tersebut kayak gitu. Jadi si orang tersebut ini merasa tertekan untuk melakukan join si research-nya ini gitu. Nah, terus yang tadi ya tentang bulan ini tuh perempuan dan wanita hamil. Nah, perempuan yang tadi yang udah aku jelaskan tadi sebelumnya, kenapa? Karena menurut dari Council Policy Statement ini merekomendasikan para peneliti ini juga harus konsen bukan hanya kepada si diri wanitanya ini, tapi juga misalkan kalau orang wanita yang lagi hamil itu bagaimana apakah si penelitian ini itu akan berimpact kepada si the fetus atau the infant tadi gitu. Dan itu juga untuk ibu menyusui karena ada mungkin ini ya penelitian terkait breastfeeding atau kayak gimana itu akan mempengaruhi si bayinya si babynya ini karena kan otomatis si babynya ini kan masih menyusui dari ibunya gitu. Jadi mungkin itu sih selain dari yang sudah teman saya si Rizky ini paparkan tadi. Terima kasih. Ya, izin masuk kepada moderator kelas A. Tadi Bu Ita menyampaikan bahwa untuk pertanyaan yang dijawab cukup satu saja karena adanya keterbatasan waktu yang kita punya ya. Jadi bisa dilanjut untuk kelas A untuk membacakan pertanyaan lalu kelompok kelas A juga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oh, enggak. Ya baik, dipersilakan langsung dibacain aja satu pertanyaannya, lalu langsung dijawab. Ya, izin masuk. Untuk pertanyaannya ini ada dari Vini dari grup 3 bertanya kepada kelompok 4. Yang ingin ditanyakan itu terkait etika dalam penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Mengapa sampai saat ini masih ada orang-orang yang melakukan pelanggaran etik seperti fabrikasi atau plagiarisme, padahal sudah ada etika-etika penelitian. Untuk kelompok A, boleh dijawab. Ya, izin masuk moderator.
Ya, saya Fazzo dari perwakilan kelompok 2 kelas A. Izin menjawab dari pertanyaan Vini tadi, kenapa alasan orang ini masih banyak melakukan pelanggaran etika penelitian. Jadi meskipun etika penelitian itu telah ditetapkan dan disepakati bersama, banyak alasan-alasan yang mendasari orang-orang ini melakukan pelanggaran seperti adanya tekanan untuk mencapai hasil tertentu. Jadi persaingan yang ketat dalam dunia penelitian ini, para peneliti mungkin merasa tertekan untuk menerbitkan hasil penelitian yang positif dan signifikan untuk mendapatkan pendanaan, penghargaan ataupun promosi jabatan. Lalu juga tidak yang kedua, alasan yang kedua ini bisa dari ketidakmampuan memahami etika penelitian. Kurangnya pelatihan dari si peneliti ini, jadi kurangnya pelatihan tentang etika penelitian bagi peneliti, terutama peneliti-peneliti yang istilahnya masih muda atau baru di dalam penelitian. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan mereka tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip etika dan konsekuensi dari pelanggarannya. Lalu kurangnya pemahaman tentang konteks budaya, etika penelitian dapat berbeda antar budaya dan institusi. Peneliti mungkin tidak memahami norma-norma etika yang berlaku di konteks mereka. Lalu juga kesempatan untuk menipu dan keuntungan pribadi bisa sehingga memberikan peluang bagi peneliti yang tidak jujur untuk menipu dan mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu alasan selanjutnya juga bisa dari kurangnya akuntabilitas dan sanksi. Sistem penegakan etika penelitian yang lemah ataupun kurangnya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi si pelanggaran etikanya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu harus mempelajari etika penelitian dan perlu dipahami sebelum melakukan penelitian agar terjaganya kualitas data penelitian, dan sebagai peneliti harus mempunyai sikap ilmiah seperti kritis dan jujur. Apakah untuk Vini apakah sudah terjawab? Jangan-jangan yang lainnya nggak dengerin jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban. Baik, untuk kelompok A sudah menjawab satu pertanyaan. Tadi sesuai arahan dari Bu Ita untuk menjawab satu pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ita. Terima kasih. Oke, kalian dengar yang di Zoom? Yang di Zoom? Dengar, Ibu. Dengeran ya? Kita Terdengar, mau Ibu. coba diskusi. Ya, oke. Ya. Harusnya kameranya di sini ya. Ibu belakangin boleh ya? Ya, jadi kenapa penting? Ya, tadi ada 3 kata kunci untuk bisa menjawab ini. Bahwa ketika kita melakukan penelitian, apalagi dengan hewan aja harus perhatikan, apalagi dengan manusia, itu prinsip apa yang akan dilihat untuk etik penelitian? Ya, beneficient. Ya, ini apa beneficient? Kemanfaatan yang tinggi. Terus apa lagi? Ya, itu umum. 3 aja sebut dulu yang penting. Oh, justice. Ya, justice. Kenapa justice? Harus adil pemberlakuannya terhadap responden atau subjek yang kita teliti. Terus apa? Satu, bukan. Bahwa memandang manusia dengan dignity, apa? Dia memiliki kehormatan dan itu kita junjung. Ya, dia punya hak-hak yang harus kita junjung. Ya, sehingga ketika kita bicara etika penelitian, 3 hal besar ini itu harus dijunjung. Nah, sekarang subnya dari situ, ketika kita memandang manusia itu dignity-nya, apa yang harus kita lakukan?
Menjaga haknya dengan cara apa? Karena yang menghormati yang misalkan dia harus have to choose mau ikut apa enggak atau bebas dari violation Atau no? Ya, jadi karena dia punya bahwa dia sebagai orang yang kita hormati, dia boleh milih, boleh ikut, boleh tidak. Ikut sekarang di tengah tidak, boleh nggak? Boleh. Ya, di tengah jalan dia melihat ada sesuatu yang tidak bisa diikuti, dia menolak lagi, itu apa-apa. Ya. Kemudian dia mendapatkan apa lagi? penjelasan dari penelitian itu dari ancaman. Bahwa efek negatif dari penelitian itu dia harus tahu. Ya, kemudian ketika itu dia setuju dan terjadi sesuatu, walaupun informed consent kan tetap informed consent itu salah satunya bahwa itu setuju ya dengan segala apa resiko yang muncul dari penelitian ini. Ya, jadi kita menyampaikan dia dan dia setuju. Ketika itu terjadi harus diintervensi. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, penjelasan penelitian itu harus selengkapnya, seklirnya. Ya, dia harus tahu tujuan dari penelitian, apa keuntungannya, ya, apa resiko yang ditimbulkannya, ya. Kemudian apa dampak positif atau apa istilahnya keuntungan dia dapat apa gitu loh untuk mengganti penelitian itu disampaikan ya. Kalau misalnya kalian saya karena penelitiannya dengan mengisi form lalu akibat dari mengisi di form itu apa kompensasi? Nah kompensasi ya, oh ya kompensasinya adalah kita berikan voucher voucher belanja, kok jadi belanja? Voucher ini pulsa, ya karena terkait dengan dia menghabiskan pulsa dia. Jadi kita nggak merugikan dia, ya. Nah itu yang harus dilakukan. Terus prinsip-prinsip etik apa aja tadi yang ketemu? Halo, prinsip etik sudah dapat? Ya, prinsip etik apa saja yang kita itu kan dalam rangka ketiga itu kita angkat prinsip etik ini harus dijalani. Seperti apa? Ada pengulangan, ada tadi otonomi, kemudian ada bilang lagi justice, terus ada confidence ya, ada beneficent, apalagi ada respect. Nah itu kan berarti mana yang penting untuk diangkat ada tiga tadi, tapi semuanya harus. Kemudian ada non ya. Semua itu dipahami ya. Jadi kalian punya diskusi sendiri pahami. Nah setelah itu ketika kalian melakukan penelitian, ada nggak pelanggaran etik yang bisa terjadi? Ya, penelitian itu mulai dari sampai produk-produk ilmiahnya ya. Apa aja kira-kira? Di kelompok RKI belum muncul tadi saya lihat. Secara clear ya. Ya, benar. Apa pelanggaran etik? Contoh plagiasi. Apalagi ya, kemampuan data. Apalagi misconduct itu jenisnya apa aja? Ya, tadi disebutkan sama kelompok partner apa? Copy, verifikasi, terus apa lagi? Ya, ya. Falsification. Oh, falsification. Ya, betul. Terus apa lagi? Ada fraud, ya. Terus ada apa lagi? Ya. Jadi ada apa pemalsuan, yaitu fraud ya, pemalsuan dan sebagainya. Ada yang jadi kalian membuat data yang tidak ada contohnya, ya. Karena ini kebutuhan datanya nggak bisa dimasuk, saya tambahin aja data application, ya. Kemudian apa lagi? Mengambil nama orang atau diri. Misalnya kalian meneliti, ya. Kemudian penelitian kalian diambil sama orang, nama dia yang masuk. Nama kalian yang sebagai peneliti utama tidak dimasukkan.
masuk. Ya, jadi ini yang seringkali menjadi bumerang buat para ilmiah. Ketika suatu saat ketemu, ada yang melihat bahwa ini penelitian saya, ini aku dan terbukti. Nah, udah misalnya dia mendapat gelar profesor itu bisa untuk profesor, ya, karena prinsip etik dia tidak ragu, ya. Dan di dalam penelitian sendiri prinsip etik apa yang dilakukan itu banyak. Bagi seorang peneliti ilmiah itu harus gimana? Kan itu dibaca, ya. Nah, ke semua itu siapa yang mengontrol bahwa peneliti itu melakukan etik dengan benar? Komisi etik. Jadi pentingnya komisi etik itu untuk melindungi subjek yang dijadikan penelitian, baik itu hewan, tanaman, juga termasuk manusia apalagi, gitu ya. Jadi dia mendapat perlakuan yang sesuai, ya, tidak ada kecurangan, ya, dan tidak ada dampak risiko yang merugikan, gitu ya. Nah, nanti komisi etik seperti apa? Komisi etik akan menilai seberapa jauh nanti keluarnya apa? Oh, kelayakan untuk melakukan penelitian. Itu ada nanti kalau belajar kita akan sosialisasi, komisi etik di sini akan sosialisasi ketika kalian memang sudah masuk di penelitian. Nah, tapi intinya bahwa komisi etik ini tidak saja melihat yang menyetujui proposal kalian, oke, aman, setuju, kita kasih lolos etik. Ya, kalau itu menyangkut etik akan ada level-level tertentu yang mengkaji, ya, jadi bertahap. Kalau hanya sifatnya apa deskriptif aja tidak perlu kita lanjut, cukup esensial. Tapi ini perlu karena dia ada vulnerable atau dia ada perlakuan ke manusia yang resikonya middle. Oh, dia maksud expedited gitu, nanti ada istilah seperti itu. Oh, ini ada tadi vulnerable responden, ada bayi, misalnya bayi, kemudian lansia, terus orang disability yang dijadikan subjek. Ini harus tingkat lebih tinggi lagi. Nanti di situ ada bicaranya full world meeting. Nah, itu level-level dari komisi etik untuk menilai bahwa penelitian kalian aneh atau enggak. Setelah disetujui, tidak dibiarkan, tapi dievaluasi. Jadi pada apa turun periode tertentu itu komisi etik akan turun mengevaluasi sudah sesuai enggak jelas. Gitu ya. Jadi peneliti tidak semudah melakukan penelitian tanpa ada kontrol. Ini kenapa jurnal-jurnal selalu dibuat bahwa acknowledgement-nya itu penelitian ini siapa yang buat yang aja. Jadi kalau itu nggak ada, pasti nggak akan kita publikasi. Ya, oke, itu dulu sementara. Jadi silakan dibaca lagi kelompok, tolong direkap pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk direkap oleh kelompok dan dijawab. Tadi moderator kasih conclusion ya dari proses belajarnya, kemudian pertanyaan ini dijawab. Nanti ditambahkan di dalam makalah yang kurang-kurang, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh ya. Terus saya minta kelompok membuat pertanyaan 5 option, ya, 5 option untuk masing-masing dari pertanyaan itu cukup 5 dari semua topik. Ya, kalau itu bagus saya masukin ke tes. Ya. Aplikasi sifatnya bukan recall. Sebutkan ini enggak, tapi aplikasi diterapkan di kondisi apa, simulasi ya. Terus apa jawabannya? Ada 5, ini dijawab. Ya, kelompok oke ya. Jadi satu sudah bisa diserahkan ke ibu. Yang lain katakan cukup bahwa kemarin lama waktunya, tapi 9:40 sudah ditunggu ya. Ya, saya rasa Izin Ibu. Izin Bu.
Izin nanya Bu, untuk tugas ini diketik atau ditulis ya Bu? Kan nanti makalahnya ada, ya jadi dilengkapi di makalah, terus lampirkan pertanyaan-pertanyaan temannya untuk dijawab, gitu ya. Nanti info dari moderator nanti sampaikan ke kelompok, ya. Untuk tugas yang nggak presentasi Bu, yang ada 4 pertanyaan. Iya, ya. Kalian punya tugas buat tulis semua ya? Iya. Diketik, kasih ke kelompok, jadi lampiran kelompok. Tugas jalan, suruh diketik, masukin ke lampiran. Tugas yang bisa dikecil, ya. Siapa-siapa aja. Ya. Sebentar kan dia setengah halaman. Kalau yang The international class, so every day you use your English. If you it's okay.